Ditanya sahabat Anas, karena beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Artinya apakah? Qanata kunut an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, di saat subuh, salat subuh. Apakah Nabi kunut waktu subuh? Anas bin Malik ketika ditanya, qala na'am, yes, ya. Dan kita baca, kalau masih kita belum danta kata orang Bekasi, hadis ini mungkin itu kan baru teksnya. Lu baca tuh syarahnya tuh, ada Fathul Bari. Maksud hadis itu tidak bicara hanya kunut nazilah, tapi kunut subuh yang biasa kita lakukan. Bahkan lebih jelas lagi, sampai ditanya lagi, wahai Anas, apakah Rasulullah SAW itu aqanata ba'dar ruku atau qablar ruku? Apakah Nabi kunutnya waktu subuh itu sebelum ruku atau setelah ruku? Qala, Anas menjawab, ba'dar ruku'i, setelah ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil qunuti idza nazalat bil muslimina nazilatun fi jami'is shalawati. Bab tentang anjuran atau kesunahan kunut di semua sholawat, di semua sholat, dari mulai maghrib, isya, subuh sampai zuhur dan asar. Idza nazalat bil muslimina nazilatun, kalau ada sesuatu yang terjadi di antara umat Islam ataupun yang terjadi di sekeliling kita. Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Minhaj, kamarodin seperti penyakit, wawabain dan wabah yang merajalela. Bahkan tadi wamarodin, wa'atoshin. Atos artinya haus, maksudnya paceklik, kekeringan, atau segala jenis bencana, cobaan, wabah yang menimpa manusia, maka disunnahkan dan dianjurkan untuk melaksanakan kunut
bukan hanya dalam sholat fardu tertentu, tapi fi jami'us sholawati, di setiap sholat 5 waktu secara terus menerus sampai misalnya wabah itu selesai, Allah Subhanahu wa taala angkat. Mudah-mudahan ini wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang sekarang mungkin masih ada, apalagi saya dengar akhir Desember ini ada PPKM lagi. Apa benar apa kagak tuh? Katanya gitu. Mau diberlakukan kembali karena mau akhir tahun liburan, akan diberlakukan kembali PPKM. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul wabah ini sebelum akhir Desember atau sebelum katanya pemberlakuan itu sudah betul-betul Allah Subhanahu wa taala angkat total. Kan kalau total tidak diberlakukan PPKM, mungkin Mang Haji Acu mau kemana-kemana bebas. Ya, itu harapan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk misalnya kalau saat ini kita memandang masih ada, karena memang masih diberlakukan penggunaan masker misalnya, berarti masih ada. Nah, karena ini wabah masih ada, jadi kita disunahkan sebenarnya berdoa dalam sholat, namanya kunut. Ya, berdoa dalam sholat itu namanya kunut. Nah, kunut apa namanya? Kalau terjadi sesuatu di antara manusia yang memang itu mewabah merajalela, namanya kunut nazilah. Nazilah artinya ada satu peristiwa atau ada satu kejadian yang menimpa, maka disebut nazilah. Asalnya kan nazala yanzilu, turun maksudnya merajalela, mewabah, menimpa manusia. Jadi kita dianjurkan dan disunahkan untuk berdoa di dalam sholat, namanya kunut. Lah kapan itu pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya di rakaat yang terakhir kapan? Ba'dar ruku, setelah ruku, sebelum sujud. Sebab ada juga ulama seperti Imam Malik yang memberikan fatwa bahwa kunut itu bukan ba'dar ruku, tapi qablar ruku, sebelum ruku. Kalau Imam Malik seperti tadi yang dibaca oleh Ustadz Subana, penjelasan Imam Nawawi yang beliau baca. Kunut itu fatwa Imam Malik dibaca sebelum ruku. Apakah dibaca doanya itu jahar atau tidak? Nah, kalau mayoritas ulama dibaca jahar. Kalau Imam Malik dibaca sir. Yang ketiga, yang kita baca itu apa redaksinya? Penjelasan Imam Nawawi, kunut itu apakah nanti kita akan bahas sebentar lagi, kunut subuh atau kunut nazilah, itu doanya apa saja. Tidak tertentu redaksinya, lafadznya, kalimatnya harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Yang penting ketika penyakit mewabah, kita berdoa, ya Allah angkat, dalam bahasa Arab, ya Allah angkat ini doa. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal amrada. Misalnya kita doa seperti itu juga dibolehkan. Jadi disesuaikan ini
apa yang menimpa umat Islam. Kalau paceklik, di samping tentu sholat istisqa, dan boleh juga disunnahkan juga, dianjurkan juga, namanya kunut nazilah, apa saja. Tidak mesti harus redaksi tertentu. Dijaharkan, para ulama mayoritas berfatwa jahar ini bacaan doa kunut. Hanya tadi Imam Malik yang membaca dan berfatwa sir saja itu. Nah, redaksi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada isinya mendoakan, ada isinya melaknat terhadap kaum atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang, melawan, bahkan menentang ajaran Islam, termasuk menentang aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ad-du'a lahum wad-du'a alaihim. Allahumma shdud wat'aka ala mudar waj'alhum sinina ka sini Yusuf. Ada doa seperti itu. Ya Allah, jadikan ini kaum ini, mereka ini terkena sinin. Sinin artinya pacaklik, seperti yang dialami oleh umat kaum Nabi Yusuf yang saat itu memang mewabah di Mesir. Ada minta keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini si fulan diberikan kebaikan. Ada juga tadi yang isinya tadi itu. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan. Nah, setelah kemudian 1 bulan lewat, itu beliau tinggalkan. Nah, yang beliau tinggalkan itu apa? Bukan kunutnya secara mutlak. Nah, ini yang sering banyak salah paham. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW isi doa kunutnya, karena tadi melaknat. Itu yang kemudian mansuh, dihapus. Jadi yang dihapus bukan kunutnya, bukan pelaksanaan doanya, tapi isinya yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengazab. Bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima taubat. Urusan adab si fulan, siksa si fulan. Jangan begitu. Laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusan kamu sama sekali, maksudnya begitu. Apakah Allah liyu'adzibahum, mengadab mereka, au yatuba alaihim, atau menerima taubat mereka, itu urusan Allah. Kalau bahasa sekarang, hak prerogatif Allah. Makanya permintaan Rasulullah, ya Allah adab si anu, siksa si anu, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nah, semenjak itu, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kan mengucapkan itu dalam kunut. Ketika ayat ini turun seperti yang tadi dibaca hadisnya oleh Ustadz Faisal dalam Sahih Muslim, Nabi tinggalin. Yang ditinggalin apanya? Isinya.
Kalau kunutnya tetap tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW jika isinya memang mendoakan kebaikan. Nah, artinya kunut nazilah itu tetap berlangsung sampai kapanpun dan biasa kita amalkan. Nah, kemudian untuk subuh ini kayak bagaimana? Nah, inilah yang kemudian ada sudut pandang dari beberapa ulama, terutama ulama yang 4. Tapi tentu ulama ini dipastikan memiliki dalil sendiri dan juga cara pandang tersendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Hanifah, kunut subuh itu beliau berdua fatwakan, dan juga beberapa ulama yang sejalan atau seperti fatwanya sama dengan Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah, kunut subuh itu tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan. Kunut subuh secara khusus. Kunut subuh secara khusus. Imam Malik berfatwa ini kunut subuh mustahab. Jadi beliau punya istilah sendiri namanya mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan untuk tetap dilaksanakan meskipun ketika zaman Rasulullah SAW untuk subuh itu tidak secara mudawamah. Itu pandangan dari Imam Malik bin Anas al-Asbahi, termasuk mazhab Maliki. Kunut ada, tetap termasuk kunut subuh. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan dan berfatwa kunut subuh itu tetap dilaksanakan secara mudawamah. Kenapa? Karena juga diamalkan oleh banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita baca dicantumkan di dalam kitab hadis seperti Sunan Tirmidzi, hadis nomor 401 dan 402. Bahasan dalam Sunan Tirmidzi pertama ini tentang doa kunut. Yang kedua tarkil kunut, karena beliau pakar hadis. 2 hadis ini diriwayatkan, pertama yang kunutan, yang kedua yang tidak kunutan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis tentang apakah hadis kunut subuh atau hadis yang tidak kunut subuh, beliau sampaikan pakar ulama hadis yang sangat besar, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada ini enggak salah di sini apa? Sunan Tirmidzi. Di sini ada. Dulu dibeli sama ketua DKM Pak Haji Abdul Hadi. Di perpus ada. Iya. Kita beli lengkap dulu. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ya salah seorang pakar hadis besar, bahkan termasuk kategori Amirul Mukminin fil hadis. Jadi ulama yang sudah penguasaan hadisnya di puncak disebut dengan Amirul Mukminin. Dan itu dalam rentang waktu lebih dari 1 milenium sedikit ulama hadis yang bergelar Amirul Mukminin, kecuali yang sudah sangat-sangat pakar di puncak kepakarannya. Enggak semua pakar hadis bergelar Amirul Mukminin, enggak, sedikit. Di antara yang sedikit itu misalnya Imam Bukhari. Di antara yang sedikit misalnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ba'dahula hatta Al-Imam As-Suyuti tidak masuk kategori
Amirul Mukminin fil hadis. Padahal Imam Suyuti sudah mendeklarasi diri beliau tanpa takabur, tanpa sombong, hafiztu mi'ata alfi hadits. Aku ini hafiztu mi'atai alfi haditsin. Aku ini hafal 200.000 hadis. Imam Suyuti. Dan diakui oleh para ulama yang lain. Memang beliau seorang ulama besar dalam bidang hadis. Itu ulama yang udah hafal 200.000 aja nggak masuk kategori Amirul Mukminin dalam bidang hadis, nggak masuk. Padahal udah hafal 200.000. Bagaimana yang hafal cuma 2 atau baru hadis arba'in? Maksud saya, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bergelar dalam hadis Amirul Mukminin. Nah, ulama yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, fatwa tentang kunut kita baca. Itu fatwanya di dalam Sunan Tirmidzi kitab hadis. Man qanata fahuwa hasanun. Wa man lam yaqnut fahuwa hasanun. Orang yang kunut cakep, yang nggak kunut juga cakep. Nggak ada bilang yang kunut bid'ah, nggak ada. Nah ini, nah, Pak Zal, nih yang tadi barusan aja Abi ngomong. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Ini hadis nomor 402. Ya Pak. Ini Sunan Tirmidzi itu, hadis, kitab hadis. Ini nih baca. Dari awal hadis. Enggak, wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan. Kagak tabi'in, bukan sahabat, bukan tabi'in juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi sunanihi wa qala Sufyan Ats-Tsauri in qanata fil fajr fa hasanun wa in lam yaqnut fa hasanun wa ikhtara an la yaqnut. Wa lam yara Ibnu al-Mubarak al-qunut fil fajr. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang berfatwa, padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri enggak kunut. Wakhtara an la yaqnuta. Imam Tirmidzi mengatakan wakhtara, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri memilih an la yaqnuta, enggak kunutan. Tapi fatwa beliau man qanata fil fajri fahuwa hasanun wa man lam yaqnut fahuwa hasanun. Orang yang kunutan bagus, yang enggak kunutan bagus. Artinya menghormati seluruh fatwa. Tadi saya katakan kenapa saya cerita ulama hadis yang hafal sekian-sekian, tujuan saya biar kita bisa mengambil kesimpulan lah. Untuk apa? Biar kita itu jangan ribut, maksud saya begitu. Iya, orang yang hafal hadis ratusan ribu dan bergelar Amirul Mukminin fil hadis, dan itu sangat sedikit dalam rentang waktu sejarah Islam, termasuk sejarah ilmu hadis lebih dari 1000 tahun, cuma sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fatwanya tentang kunut adem, nggak bid'ah. Maksud saya begitu. Udah, kita nggak usah ribut. Kalau kita baca atau ada keterangan dari si A si Anu di majelis ta'lim tentang analisa hadis kunut, tentang rijalul hadis, perawi-perawinya, ada mengatakan ini perawi kunut ini dhaif dan segala macam. Yang bilang si anu. Nah sekarang kita bertanya, kita lihat apakah ulama sekali berimam Sufyan Ats-Tsauri nggak tahu itu?
Orang ngerti gitu-gituan. Gitu maksud saya. Itu baru satu Imam Sufyan Ats-Tsauri, masih banyak lagi ulama-ulama yang objektif, yang adem fatwanya masalah kunut. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis 1001, coba dibaca itu. Sahih Bukhari, Imam Bukhari aja meriwayatkan hadis adem tentang apa? Kunut. Coba baca. Nomor berapa tadi hadisnya? Hadis nomor 1001. 1001, udah 1001. Hadis nomor 1001 dalam Sahih Bukhari. Jadi dalam hadis ini di Sahih Bukhari nomor 1001, sahabat Anas bin Malik ditanya sahabat Anas, karena beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Artinya apakah? Qanata kunut an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, di saat subuh, salat subuh. Apakah Nabi kunut waktu subuh? Anas bin Malik ketika ditanya, qala na'am, yes, ya. Dan kita baca, kalau masih kita belum dantak atau orang Bekasi, hadis ini mungkin itu kan baru teksnya, lu baca tuh syarahnya tuh, ada Fathul Bari. Maksud hadis itu tidak bicara hanya kunut nazilah, tapi kunut subuh yang biasa kita lakukan. Bahkan lebih jelas lagi, sampai ditanya lagi, wahai Anas, apakah Rasulullah SAW itu aqanata ba'dar ruku atau qablar ruku? Apakah Nabi kunutnya waktu subuh itu sebelum ruku atau setelah ruku? Qala, Anas menjawab, ba'dar ruku'i, setelah ruku. Kalau Imam Malik kan qablar ruku, sebelum ruku, dan dibaca dengan sir. Itu kalau Imam Malik. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kunut subuh itu ada riwayatnya juga. Jadi riwayat kunut subuh itu muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya karena ini Masjid Agung dan ini kajian yang luas, tetap kita menghormati ulama atau cara pandang ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang berfatwa kunut subuh itu tidak sunnah. Kenapa? Beliau-beliau ulama, beliau-beliau juga sangat ngerti hadis, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, hafalan hadisnya ratusan ribu. Masuk juga gelar beliau itu Amirul Mukminin fil hadis. Nah, kita bagaimana? Ya udah, kalau kita udah ngikut aja, jangan ribut, udah cicing aja, cicing dia, maksudnya nggak usah ribut, adem aja. Maksudnya begini, kalau di satu masjid sudah mudawamah kunut, ya udah yarin, ikutin, jangan diisengin. Ya udah, kita juga ya yang nggak kunut kalau jadi makmum ikut kunut, ikut aja kunut. Kecuali kita mujtahid, kecuali kita mujtahid orang yang sudah sangat alim sampai di atas langit ilmunya. Kalau masih ulama mah ya udah ikut aja meskipun dia ulama. Di Mekah imam nggak kunut, nggak usah ribut, udah nggak usah kunut. Imamnya nggak kunut, saya sudah nggak kunut. Gitu, kan adem kalau begitu. Kita jadi nggak, ya Allah, ribut terus, ya habis energi kita. Ya, ini kadang dan sering nanti setan masuk ke dalam hati kita,
masalah ini jadi bahan syahna, apa, permusuhan. Gara-gara apa? Kunut subuh. Ya Allah, ya Allah, jangan. Dah, yang kunut di satu masjid ikutin. Yang nggak kunut di satu masjid, ini ikut juga kita sholat di belakang. Di satu masjid ada imam, nggak kunutan, nggak jadi sholat subuh. Jangan. Nggak usah balik, ikut. Gitu. Cuman kita ini ya tadi tuh, kalau memang udah biasa di satu masjid kunut, ya udah kunut. Gitu, bijaksananya. Kalau udah mudawamah kunut, udah jadi mudawamah kunut. Kita yang nggak kunutan terus jadi imam kunut, nggak masalah. Nggak bid'ah, yakin nggak? Yakin sama para ulama besar yang keilmuan hadisnya sudah luar biasa. Udah, kita kalau saya bilang ini tutup mata, tutup telinga, siapa aja ngomong dan dengerin, ntar saya kasar lagi. Udah, pokoknya kita ulama-ulama besar yang ilmu hadisnya sangat luar biasa, fatwanya adem. Yang kunut cakep, nggak kunut juga cakep. Artinya apa? Kita bisa ngikutin siapa aja yang kunutan, kita bisa ngikutin siapa aja yang nggak kunutan. Udah, masjid dijaga, jangan sampai ribut, pecah. Ya Allah, gara-gara kunut nggak kunut, gara-gara misalnya lagi maulid nggak maulid, tahlil nggak tahlil, itu klise banget tuh. Gitu-gituan. Udah, sekarang bab itu udah kita tutup. Nah, tapi kita tahu dasar dari para ulama. Kenapa kok nggak kunutan ya? Kenapa kok kunutan? Udah, nggak main organisasi. Saya kan organisasinya anu. Atau saya kan orang anu. Iya kan? Anggaplah saya kan salafi. Yang atuh, oh enggak. Saya bukanan, nggak usah. Gitu. Ya, kita ini umat Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Udah, kelar, adem, kita merangkulan, hati sama-sama baik, nggak ada mendem apa suudzon kepada saudara kita sesama umat Islam. Apa sih yang mau kita pengen? Nggak ada. Kita mulai detik ini sekat-sekat kayak gitu udah kita lepas. Ya, di dalamnya ya kita alhamdulillah di MUI Majelis Ulama Indonesia termasuk Kota Bekasi semua ada di situ. Ya Allah, ya Ustaz Bukhari, senang kita. Semuanya organisasi terwakili semuanya. Kita biasa bareng, sholat bareng, sama-sama semuanya kita. Benar-benar kita nggak ada apa-apa, tidak berpura-pura akrab, tidak. Memang kita ya akrab betulan, saling membantu, saling menghormati, saling kita mengundang. Saya diundang di mana, beliau kita undang, saling ada acara kita bareng. Dah, sekarang kita umat Islam bagaimana ini kita maju ekonomi, bagaimana kita maju sains. Bagaimana mengurangi, meminimalisir pengangguran di kalangan umat Islam. Bagaimana anak-anak kita ini tumbuh imannya bagus, jangan sampai terkena narkoba dan lain-lain sebagainya. Cobalah sekarang itu. Bukan coba, ayolah. Yang kita buat program-program itu. Bikin peradaban yang betul-betul luhur. Mulai dari diri kita masing-masing dan kemudian yang terkecil dari diri kita, istri, anak, keluarga, RT, RW dan seterusnya. Insyaallah kita ini wilayah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.